Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SE, MM, CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, yang terhormat kepada Bapak Dodi Trisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, yang terhormat Ibu Tati Sumarti Bistri selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Safa Rizkita dengan NPM 41224231100511. Izinkan saya untuk presentasi tentang laporan magang yang berjudul tentang optimalisasi layanan dana dan jasa dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Bank BJB. Presentasi ini akan membahas tentang poin-poin tertentu. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Dan juga yang terakhir, refleksi diri. Latar belakang. Latar belakang dalam dunia perbankan, kepuasan nasabah menjadi kunci dalam menjaga loyalitas dan menarik nasabah baru. Bank BJB terus berupaya dalam meningkatkan kualitas layanan, khususnya pada layanan dana atau simpanan, deposito, dan juga pinjaman, dan juga jasa yang termasuk transfer pembayaran dan juga layanan perbankan lainnya. Namun, perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspansi nasabah menuntut inovasi dalam layanan perbankan yang cepat, efisien, dan mudah diakses secara digital. Tanpa optimalisasi layanan yang tepat, bank beresiko kehilangan nasabah akibat layanan yang kurang responsif. Optimalisasi layanan mencakup peningkatan teknologi, penyederhanaan proses, dan pengembangan SDM. Agar layanan lebih efektif dari sisi regulasi, Bank BJB harus mematuhi aturan perbankan seperti UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998, serta PJOK Nomor 12 PJOK.03 2021 yang mewajibkan peningkatan kualitas layanan dan perlindungan nasabah. Secara empiris, kecepatan transaksi, kemudahan akses, dan keandalan sistem digital berpengaruh besar terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan transaksi, sistem digital yang belum optimal, dan kurangnya edukasi fitur layanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi layanan dana dan jasa di Bank BJB dalam meningkatkan kepuasan nasabah serta mendukung pertumbuhan bisnis bank secara berkelanjutan. Yang kedua, ada profil perusahaan. Sejarah singkat, Bank BJB pada 1961 didirikan dengan nama Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung perekonomian Jawa Barat. Pada tahun 1992 berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada 2007 melakukan ekspansi nasional dan berganti nama menjadi Bank BJB untuk meningkatkan daya saing di industri perbankan. Lalu 2010 resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK dengan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini Bank BJB terus berkembang dengan berbagai layanan digital, inovasi produk, dan ekspansi jaringan guna meningkatkan kepuasan nasabah serta memperkuat posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum. Berdasarkan Akta Nomor 4 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan Nyonya Poppy Kuntari Sutresna SH, notaris di Bandung pada tanggal 8 April 1999, berikut Akta Perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999. Bentuk hukum Bank Jabar diubah dari perusahaan daerah atau PD menjadi perseroan terbatas atau PT. Berikut visi misi Bank BJB. Visi dengan menjadi bank pilihan utama Anda, dan juga misinya terdapat 5 misi. Yang pertama, memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju ekonomi daerah. 2. Menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. 3. Memberi layanan terbaik kepada nasabah. 4. Memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder. 5. Meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Selanjutnya ada aktivitas magang. Jadwal magang yaitu jadwal pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan mulai tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 8 Januari 2025. Hari dan jam praktikan adalah
dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk hari kerjanya dari Senin sampai Jumat, jam kerja dari mulai pukul 8 sampai jam 12 sampai jam 1 yaitu istirahat, lalu jam 13 sampai jam 16 waktu pulang. Selanjutnya bidang kerja. Selama melaksanakan kegiatan magang di Bank BJB kantor cabang utama, praktikan ditempatkan di bagian dana dan jasa yang disupervisor oleh Bapak Hairul Anam. Pada bagian dana dan jasa, praktikan menangani seputar pengarsipan surat tanda setoran. Hal ini dilakukan setiap hari sebab setiap hari selalu ada surat yang harus diarsip. Selama melaksanakan magang di Bank BJB, kantor cabang utama, praktikan melakukan tugas pada bagian dana dan jasa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menerima berkas STS atau surat tanda setoran, mengarsipkan surat tanda setoran, mengarsipkan dokumen KU atau clearing, menginput retur dana KU, menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM. Pelaksanaan kerja yang dilakukan praktikan selama 3 bulan di kantor cabang utama Bank BJB. Pada bagian dana dan jasa, praktikan diberi instruksi oleh Ibu Janisha Sicilianti untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan praktikan kerjakan selama melaksanakan tugas-tugas yang praktikan dapat selama magang di bagian dana dan jasa. Berikut penjelasan pelaksanaan tugas yang dilakukan praktikan sebagai berikut. Yang pertama, menerima berkas STS. Praktikan diberi tugas untuk menerima surat tanda setoran atau STS yang dikirim oleh beberapa kota. Surat tanda setoran dikirim oleh kurir lalu diterima oleh frontliner lantai 2. Yang kedua, mengarsipkan STS. Surat tanda setoran yang telah diterima kemudian disusun untuk diarsipkan berdasarkan sistem urutan bulan. Lembar surat tanda setoran yang asli dan kopi dipisahkan, lembar asli untuk dikirim ke Kasda dan lembar kopi untuk dikirim ke Bapenda. Yang ketiga, mengarsipkan KU atau clearing. Selain mengarsipkan surat tanda setoran, praktikan juga mengarsipkan KU atau clearing berdasarkan tanggal untuk melengkapi jurnal harian. Yang keempat, menginput retur dana KU. Retur dana biasanya terjadi akibat transaksi yang gagal atau tidak sesuai sehingga memerlukan penanganan yang tepat agar dana dapat dikembalikan atau diperbaiki sesuai prosedur. Dalam proses ini, ketelitian, kecepatan, dan kepatuhan terhadap standar operasional sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan maupun kepercayaan pihak terkait. Yang kelima, ada menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM. Menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah adalah salah satu langkah yang penting dalam proses pelayanan perbankan. Proses ini biasanya dilakukan setelah nasabah menyelesaikan pembukaan rekening atau bagian dari layanan tertentu seperti pergantian kartu ATM atau buku tabungan. Tugas ini tidak hanya sekedar menyerahkan dokumen, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk memastikan kelengkapan, keamanan, dan pemahaman nasabah terhadap produk perbankan yang diberikan. Yang keempat, pembahasan. Analisis kendala yang dihadapi selama melaksanakan magang, praktikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi praktikan diantaranya, yang pertama, keterbatasan ruang penyimpanan, yang kedua, kesulitan membuka staples pada saat pengarsipan, yang ketiga, printer yang sering mengalami error. Cara mengatasi kendala keterbatasan ruang penyimpanan yaitu dengan digitalisasi dokumen, memilah dokumen secara berkala, penggunaan lemari arsip yang efisien, dan juga mengkategori dan melabelisasi dokumen. Cara mengatasi kendala kesulitan membuka staples yaitu penggunaan stapler remover, penggantian sistem pengikatan, penyediaan waktu, dan juga alat khusus. Untuk mengatasi kendala printer yang sering mengalami error yaitu dengan memeriksa koneksi, perawatan rutin, penggunaan tinta dan kertas yang berkualitas, merestart dan juga update driver, dan juga memanggil teknisi. Lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, keterbatasan ruang penyimpanan. Untuk mengatasinya, digitalisasi dokumen menjadi solusi utama yang dapat mengurangi kebutuhan ruang fisik. Yang kedua, kesulitan membuka staples saat pengarsipan. Adapun kendala untuk membuka staples, penggunaan alat seperti stapler remover serta penggantian sistem pengikatan menjadi langkah yang efektif. Yang ketiga, masalah teknis pada printer. Masalah pada printer dapat diminimalkan dengan perawatan rutin, penggunaan bahan yang berkualitas, dan juga pemanggilan teknisi jika diperlukan. Lalu selanjutnya saran.
Berdasarkan hasil analisis praktikan, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja di tempat magang, serta mendukung mahasiswa dalam pelaksanaan program magang. Saran untuk tempat magang, perusahaan dapat meningkatkan infrastruktur pengarsipan dan mulai beralih ke sistem arsip digital untuk mengurangi ketergantungan pada ruang fisik dan juga optimalisasi ruangan penyimpanan dengan menyediakan lemari arsip vertikal atau rak modular untuk memaksimalkan penggunaan ruang yang terbatas. Perusahaan juga dapat menyediakan alat khusus untuk membuka staples serta mempertimbangkan penggunaan klip yang lebih praktis, lalu menjadwalkan perawatan rutin pada printer dan mempertimbangkan pengadaan printer baru yang lebih andal. Saran untuk staf karyawan diharapkan lebih meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa magang, terutama terkait pengetahuan teknis dan penggunaan alat kerja, dan meningkatkan komunikasi antara mahasiswa dan juga staf karyawan agar hambatan kerja dapat diatasi lebih cepat melalui diskusi atau juga solusi bersama. Saran untuk program studi agar dapat menyelenggarakan pelatihan teknis pramagang yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan materi atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang dinamis. Yang kelima, refleksi diri. Refleksi diri selama magang, praktikan merasa manfaat dari ilmu dan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan. Beberapa mata kuliah yang relevan membantu mahasiswa dalam memahami alur pekerjaan, menyelesaikan tugas dengan efektif, dan beradaptasi dengan sistem kerja di tempat magang. Hal-hal positif tersebut seperti kemampuan analisis data, penguasaan aplikasi perkantoran, dan pemahaman dasar-dasar manajemen menjadi landasan yang memperkuat performa kerja selama magang. Melalui pengalaman magang, praktikan mendapatkan manfaat dalam pengembangan kemampuan kognitif seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan data. Meski demikian, praktikan juga menemukan keterbatasan seperti kurangnya penguasaan terhadap teknologi atau kesulitan dalam memahami prosedur yang kompleks. Sekian presentasi laporan magang dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.